sebagai moderator yang akan mewawancarai teman-teman podcast saya. Nah, yang pertama ada... Halo, saya Welty. Halo, saya Istri. Hai, saya Sanyu. Nah, di sini kami akan membahas tema mengenai generasi muda dan tantangan integritas nasional. Masihkah kita satu di Indonesia? Nah, bagaimana sih pandangan teman-teman mengenai apa sih itu integritas nasional? Kalau menurut saya, integritas nasional itu penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya menjadi utuh di Indonesia. Jadi kayak persatuan bangsa gitu. Ya. Menurut Mbak Astrid? Kalau menurut saya, kayak dimana seseorang membentuk suatu keharmonisan dalam budaya itu. Kalau menurut Mbak Welty gimana nih integritas nasional itu? Kalau menurut saya, integritas nasional itu adalah penyatuan elemen-elemen semua yang bermacam-macam dari individu itu, mulai dari budaya dan semuanya yang berbeda-beda itu disatukan dalam satu negara, jadi Indonesia gitu. Nah, mengenai integritas nasional nih, kalau boleh tahu Mbak Sania dari daerah mana? Saya dari NTT, dari Flores. Kalau Ya. Mbak Welty? Saya dari Sulawesi Selatan, Toraja. Kalau Mbak Astrid? Kalau saya dari Jawa. Oh, dari Jawa. Nah, sekarang kan ini kita ada di Jogja ya. Pasti banyak banget kasus mengenai mahasiswa, terutama mengenai kasus mahasiswa timur mencari kos, maksudnya ditolak oleh penerima kos karena dia berasal dari daerah timur. Nah, bagaimana sih pandangan Mbak yang ada di Flores dan Sulawesi Selatan? Kan daerah timur nih, bagaimana sih pandangan Mbak terkait mahasiswa timur yang ditolak ini? Biar saya dulu. Iya, boleh Mbak. Kalau saya pribadi ya, sebagai sesama mahasiswa yang merantau jauh dari rumah tentunya, terus sebagai orang timur juga, saya kasihan sama teman-teman yang ditolak karena ya kita nggak tahu ya mereka harus kemana setelah itu. Bayangkan kalau banyak banget kosan yang menolak itu, mereka harus cari kosan di mana lagi dari banyaknya mahasiswa di Jogja ini. Tapi kembali lagi, jadi mungkin ada beberapa hal atau pastinya pemilik kos ada alasan kenapa mereka menolak gitu. Tapi kembali lagi sih kasihan sama teman-teman saya, teman-teman kita gitu. Ya, kalau Mbak Welty gimana nih dari daerah timur? Kalau menurut saya ya, ya sama kayak Mbak Sania bilang. Sebenarnya kita sangat kasihan ya, karena kita di sini merasa satu rasa ya, karena kita sama-sama dari timur, tapi kita mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Padahal seharusnya mungkin bisa dikatakan lebih baik lagi, dan mungkin kasus-kasus yang terjadi ini, kalau menurut saya sebaiknya pemilik kos itu tidak menyamaratakan semua gitu. Jadi kayak harusnya mereka cari tahu dulu, kayak mungkin bisa trial dulu, mungkin tinggal dulu beberapa hari. Kalau misalkan mereka nggak buat masalah kan bisa dilanjutin aja gitu kan. Soalnya kalau langsung diusir gitu kasihan, karena kosan kan rata-rata penuh gitu kan, mahasiswa banyak, jadi susah gitu sih kalau menurut saya. Kalau dari Mbak ini, Mbak Astri, wah ya, melihat orang timur diperlakukan seperti itu, apalagi di Yogyakarta termasuk Jawa, gimana sih pandangan Mbak terhadap kasus ini? Kalau menurut saya sih itu kayak agak keterlaluan juga sih. Kayak mereka memandang kayak mereka dari timur nih kayak membuat onar. Pasti mereka juga memandang sebelah mata mereka. Padahal nggak semua dari mereka kayak gitu. Kayak seharusnya mereka jangan terlalu berlebihan untuk memandang orang, oh bahwa orang ini pembuat onar karena dari ini timur, karena nggak semua orang dari timur kayak gitu semua. Kira-kira menurut Mbak sekalian gimana sih solusinya? Kalau menurut saya ya solusinya itu mungkin memang karena kan beberapa pemilik kos ini pasti memiliki trauma terhadap satu kejadian ya, karena mungkin menyaksikan mungkin hal-hal yang tidak baik dari mahasiswa timur itu, jadi mereka menyamaratakan semua. Mungkin kalau solusinya bisa dengan kita menanamkan prinsip yang dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kayak dimanapun kita berada, meskipun di daerah sana mungkin kita seperti ini, tapi kalau kita merantau ya otomatis kita harus mengikuti apa yang ada di daerah itu. Pokoknya ya begitulah, dari kita juga sebagai perantau harus menyesuaikan diri. Itu sih kalau menurut saya. Kalau dari Mbak, gimana sih solusinya? Kalau menurut saya yang dari Jawa juga, kita sebagai orang Jawa yang mungkin setiap harinya kayak tenang gitu suasananya, terus kayak tiba-tiba ada mereka kayak yang maaf ya, mereka suka ngomongnya keras, jadi mereka kayak agak terganggu. Dari Mbak? Kalau menurut saya pribadi, hampir mirip seperti pendapat Mbak Welty, bahwa pemilik kosnya bisa belajar bahwa tidak semua mahasiswa timur itu seperti itu. Untuk memberikan waktu, lihat jika memang sebenarnya tidak cocok,
ya sudah, pasti ada kebijakan yang harus mereka buat dan buat perjanjian lah gitu. Lalu dari mahasiswa timur itu sendiri, mahasiswa timur itu harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya, norma-norma sosial yang berlaku di daerah ini. Kita dapat simpulkan bahwa integrasi nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kita sebagai generasi muda yang punya peran penting untuk memastikan Indonesia tetap bersatu. Yuk teman-teman, mulai dari hal kecil, yakni jaga lisan, jaga jempol, dan jaga hati. Sekian podcast kami, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!